Badan Pengawas Pemilu Kota Bengkulu terus mengawasi masa kampanye pemilihan umum 2024 yang sudah dimulai sejak 28 November lalu. Saat ini, peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter. Sesuai jadwal, masa kampanye akan berakhir pada 10 Februari tahun 2024 mendatang. Hingga Jumat siang, Bawaslu Kota sudah menerima laporan sebanyak 182 akun media sosial yang digunakan untuk berkampanye. Rinciannya, 108 akun sosial media dari partai politik, 27 akun sosial media calon anggota DPD RI, dan 47 akun sosial media calon presiden dan wakil presiden. Dari jumlah tersebut, untuk partai politik hanya ada satu partai, yakni Partai Kebangkitan Nusantara, yang belum melaporkan akun medsos yang digunakan untuk kampanye. Sedangkan calon DPD ada 5 orang, diantaranya yang belum melaporkan akun medsos yang digunakan untuk kampanye. Kelimanya yakni Andrian Wahyudi, Edi Agustin, Imron Rosyadi, Petris Rio Kapela, dan Rahim Mandani. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu, Rahmat Hidayat, menyampaikan baik calon DPD maupun parpol dapat melaporkan akun media sosial yang digunakan untuk kampanye maksimal 20 akun. Rahmat Hidayat pun berpesan agar para peserta pemilu dapat berkampanye sesuai aturan. Seluruh partai politik agar dapat juga mengimbau ke masing-masing calon legislatif yang ada di partai politik tersebut untuk melakukan kampanye yang sehat, kampanye yang tidak menyudutkan salah satu calon, terus kampanye yang memang memampatkan visi dan misi mereka ketika mereka terpilih. Artinya silakan berkampanye dengan mengedepankan nilai-nilai visi dan misi yang akan mereka lakukan ke depan. Untuk mengawasi ratusan akun media sosial tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu juga membuat tim fasilitasi media cyber, melibatkan seluruh panitia pengawas pemilu untuk melakukan patroli atau pengawasan dan pencegahan. Adapun bentuk dari media cyber yang dibentuk oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Bengkulu terdiri dari portal berita dan platform media sosial. Sementara itu, selain media sosial, selama 75 hari terhitung sejak 28 November lalu, para peserta pemilu dapat melaksanakan kampanye dalam bentuk tatap muka, pertemuan terbatas, hingga pembagian bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu Divisi Penanganan Pelanggaran Humas dan Datin Eko Sugianto mengatakan, untuk kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka harus memberikan surat secara tertulis kepada pihak kepolisian. Selain itu, rapat umum dibatasi dari pukul 8 pagi sampai 6 sore. Sementara itu, kampanye 21 hari terhitung 21 Januari dengan metode kampanye rapat umum atau kampanye terbuka dapat dilakukan di lapangan secara luas dan besar-besaran. Selain itu, kampanye 21 hari termasuk iklan di media elektronik, online dan media cetak, dan berhenti 23 hari sebelum pemungutan suara. Nah sekarang, dalam waktu 75 hari ini, seluruh peserta pemilu, calon pasangan presiden, parpol, anggota DPR, DPD boleh menggunakan waktu itu untuk kampanye. Tapi catatannya untuk pertemuan terbatas dan tatap muka itu harus memberitahukan secara tertulis kepada Polres atau Polda kalau kampanyenya tingkat provinsi. Dan tembusannya disampaikan kepada KPU dan Bawaslu. Tembusan surat pemberitahuan tertulis itu. Adrian M. Yusuf, Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.